30 juz. Ternyata Qurannya memasukkan dia ke neraka. Ada nggak hadisnya? Ada, Pak. Kata Nabi SAW, 3 orang yang menjadi koreknya api neraka. Rajulun ata'allahul Quran, orang yang rajin baca Quran. Faqara'ahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dia baca Qurannya sepanjang siang, sepanjang malam. Lalu dilempar dia ke neraka. Lalu dia protes sama Allah. Dia mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia mengatakan, Ya Allah, Ya Allah. Lalu dia mengatakan, saya telah membaca ayat-ayatmu sepanjang siang dan sepanjang malam. Apa kata Allah, Pak? Kadzabta. Sesederhana itu Allah jawab, kau berdusta. Innama qara'tahu, sesungguhnya kau membaca itu liqalul qari, agar kamu dibilang kamu itu penghafal Quran. Itu satu. Korek yang kedua nih, orang yang dilempar dia di neraka siapa, Pak? Orang yang kemudian rajin bersedekah sepanjang siang sepanjang malam. Ketika dilempar ke neraka, dia bilang apa? Ya Allah, saya telah menjadikan harta saya sepanjang siang dan sepanjang malam. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Sesungguhnya kamu bersedekah itu hanya untuk dikatakan dermawan. Coba. Yang terakhir, orang yang berjihad di jalan Allah dilempar ke neraka. Lalu dia katakan, ya Allah, saya telah mengorbankan diri saya dan saya meninggal dalam keadaan berperang. Iya. Apa kata Allah? Engkau berdusta. Engkau melakukan itu untuk apa? Untuk dikatakan engkau pemberani. Bapak Ibu sekalian, ini hadis sahih. 3 orang ini, Pak, kurang baik apa? Seorang yang rajin baca Quran, rajin sedekah. Seorang yang rajin berperang di jalan Allah, lalu kemudian meninggal di dalam medan perang. Kurang baik apa? Sangat baik. Kebaikan ini kebaikan. Jelas soleh, jelas. Dapat pahalanya, dapat, Pak. Tapi subhanallah, di akhirat tidak ada yang bisa ditutupi, Pak. Iya. Maka tadi saya katakan, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Luaskan dalam hati. Setiap kali mau berbuat kebaikan, Pak, jangan ada dalam hati, ini amalan kecil gini. Jangan. Semua bisa jadi besar, Pak. Bahkan yang besar bisa jadi kecil. Apa yang membedakan? Niat. Tadi malam saya telepon Sensei. Sensei, saya sudah lama diminta, Ustaz, kapan lagi ngisi di Andalas? Kapan lagi ngisi di Andalas? Padahal Allah kemarin 1 bulan penuh kita di Jakarta. Saya bilang, Sensei, malam-malam saya bilang, Sen, besok insya Allah subuh di Andalas. Hanya sekedar karena saya punya niat, Pak. Saya sudah niat lama di Andalas. Padahal Allah, saya mau sholat subuh kemarin di Ukhuwah, minta selesai. Saya bilang kabulkan dulu tetangga, baru nanti masjid-masjidnya jamaah yang lain. Saya bilang, saya masih ada, bisa di aman Ustaz. Malam-malam, Pak, saya bikin flyernya, saya share, paginya saya share. Saya katakan, kalau masih ditakdirkan besok subuh bangun, saya isi. Kalau tidak bangun sudah, jangan pernah saya remehkan, walaupun ceramah di tetangga, yang boleh dikatakan hari-hari jika ketemu. Tapi orang yang justru paling berhak saya ceramah itu tetangga saya, Pak. Iya. Waktu kurban kemarin, Pak Mis sindir saya. Dia bilang, Pak Mis, Ustaz, jangan di Jakarta terus ceramahnya. Iya. Di kami juga. Iya. Saya bilang, siap, besok pagi saya, Pak Mis, insya Allah. Tidak ada Ustaz Marzuki, tidak ada Ustaz. Sabtu kemarin, besok saya bilang, langsung saya subuhan, saya imam, saya sholat, saya ceramah. Kebaikan, Pak. Iya. Justru kita kadang-kadang mengecilkan kebaikan. Tetangga, oh tidak bisa. Justru inilah orang yang paling pertama menolong kita kalau ada apa-apa di tempat kita, di rumah kita. Iya. Subhanallah. Nah, jadi semua kebaikan, pesan Nabi, Pak, semua kebaikan luaskan, jangan kecilkan. Ya, luaskan, karena kita tidak tahu yang mana yang menolong kita. Bahkan ada hadis Nabi, perhatikan, Pak. Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Pernah dengar hadis ini? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Pernah dengar gak hadis ini? Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepenggal atau sepotong kurma. Artinya apa, Pak? Nabi ingin kasih tahu, kadang-kadang ada orang cuma bersedekah dengan sepotong kurma. Kan kurma itu begini, Pak, dibagi 2 lagi. Ketika dia dibagi 2, diberikan setengahnya pada orang lain dan dia makan setengahnya. Kata Nabi, bertakwalah pada Allah, lindungilah dirimu dari api neraka walau hanya sepotong kurma.
Apa ini manfaat hadis ini, Pak? Apa faedahnya? Tahu nggak faedahnya apa? Kalau kita di ilmu hadis bilang apa? Itulah kebaikan. Jangan pernah kau remehkan. Kadang-kadang ada sedekahmu yang cuma 5.000 rupiah. Ikhlas, ini yang menolong. Ada yang 5 juta, tidak ikhlas, ini tidak menolong. Maka saya katakan sekali lagi, jangan pernah menyempitkan kebaikan apapun. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan menolong kita. Maka rumus kita hari ini dalam sebuah kajian tematik pagi ini, subuh ini, meluaskan kebaikan. Semua kebaikan luaskan. Menyenangkan orang tua, luaskan kebaikannya. Sedekah tadi ini ada celengan yang lewat, ada yang kasih masuk uangnya, saya lihat, luaskan kebaikan. Kasih makan bubur Manado Ustadz, luaskan kebaikan. Itu semua, Pak. Tidak pernah kita tahu. Anda kira kalau saya makan bubur Manado hari ini misalkan, lalu kemudian saya sholat nanti duha, siapa yang dapat pahalanya? Lalu saya ceramah lagi zuhur di Wisma Kala, siapa lagi dapat pahalanya? Ya. Jangan pernah remehkan. Bukankah Nabi pernah mengatakan afdhalus sadaqah, sebaik-baik sedekah itu ta'amut ta'am, memberi makan. Ya, apalagi Ustadz ini pasti. Ya kan? Cocok pasti. Kasih keluar nih, masih ada siapa tahu mulas tadi. Kita tinggal lompat dari rumah depan. Apa yang bisa kasih keluar memang. Kita tidak tahu kebaikan mana, Pak. Yang akan menjadi akhir dari penutup hidup kita. Mana yang mulia ini tidak datang, yang mulia deh. Hilang nih. Pulang nih. Sudah. Padahal saya baru mau kopi dia, saya bilang mana butuhnya dia yang mulia. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan luaskan kebaikan itu subhanallah, penting sekali. Dimulai dari meluaskan syiar Allah, meluaskan setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu tadi, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Bertakwalah pada Allah walaupun dengan sebesar sepotong biji kurma.